Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat visi Tasik Hejo untuk mengembalikan kejayaan daerah sebagai lumbung pangan nasional. Bekerja sama dengan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara, pemerintah menyasar regenerasi petani melalui program pemberdayaan siswa sekolah. Tidak hanya fokus pada infrastruktur irigasi di wilayah selatan, program ini juga mengajak puluhan juta siswa untuk mulai menanam sejak dini. Landscape Kabupaten Tasikmalaya tengah mengalami transformasi besar. Ibu kota Singaparna yang kini padat dengan pembangunan memaksa pemerintah daerah untuk mencari pengganti lumbung pangan yang kian tergerus. Dengan kondisi tanah yang subur di bawah naungan Gunung Galunggung, Tasikmalaya ditargetkan kembali menjadi lumbung pangan. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul yakin, kini tengah menyiapkan wilayah selatan sebagai sentra swasembada baru, guna menggantikan lahan pertanian di pusat kota yang kian tergerus pembangunan. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul yakin menegaskan bahwa masa depan pangan Tasikmalaya ada di wilayah selatan. Kendati memiliki 3 sungai besar dengan debit air yang melimpah, petani di wilayah Tasik Selatan masih tercekik kekeringan karena minimnya irigasi teknis, serta seringnya air laut masuk ke wilayah persawahan yang mengakibatkan petani gagal panen. Pemda kini berupaya menaikkan air dari Sungai Ciwulan hingga Cipatujah guna menghidupkan kembali ratusan hektar lahan tidur. Namun, membangun irigasi saja tidak cukup. Ancaman nyata lainnya adalah hilangnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Menjawab tantangan ini, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN memulai gerakan pemberdayaan siswa sekolah. Sudah banyak yang dipugar sehingga mata airnya menjadi rusak. Maka gunung-gunungnya, bukit-bukitnya kita akan tanami kembali, dan kita sudah merumuskan capbook kaitan dengan wilayah-wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan catchment area. Yang kedua, wilayah-wilayah yang dataran rendah seperti Cikalong dan seterusnya ini, kami tentu ingin ini adalah bagian yang kita dorong untuk swasembada pangan. Lumbungnya di wilayah selatan, bukan lagi di tengah. Karena tengah ini kan sudah menjadi ibu kota. Kita tidak bisa nahan lagi sawah, sementara ibu kotanya sudah di Singaparna. Maka harus ada pengganti, ya penggantinya di wilayah selatan. Ketua Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Marsdia TNI Purnawirawan Daryatmo menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi penentu nasib bangsa lewat penguasaan pangan. Melalui gerakan pemberdayaan siswa, petani tidak lagi dikenal sebagai pekerjaan tradisional, melainkan sebagai benteng terakhir kedaulatan negara. Tantangan terbesar saat ini adalah minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian kian menyusut. Sebagai solusi, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara mendorong inovasi pangan lokal. Tak hanya teknologi, regenerasi petani juga disiapkan melalui instruktur gerakan 1 siswa 3 pohon cabai. Program ini menyasar jutaan siswa secara nasional untuk mulai menanam pangan secara mandiri. Siswa tidak hanya diajarkan menanam cabai,
tetapi juga dibekali literasi pangan dan kemandirian. Langkah ini diharapkan dapat mencetak profil petani modern yang mampu menguasai teknologi pertanian di masa depan, agar mampu mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Swasembada pangan berbasis sekolah. Kenapa ini kita fokuskan? Karena kegiatan ini atau program ini itu belum memasyarakat. Tujuannya apa? Sekalian saya sampaikan. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan pesan kepada siapapun, entah kepada masyarakat, entah kepada generasi muda, dan terutama anak-anak sekolah, bahwa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Gitu? Contohnya tadi, kalau satu siswa menanam 3 pohon cabai, itu paling tidak sudah bisa memenuhi kebutuhan akan cabai untuk kurun waktu tertentu. Indonesia itu siswanya 44,5 juta. Jadi kalau semua menanam 3 cabai saja itu sudah 133,5 juta. Kita sudah hampir separuh penduduk Indonesia dalam kurun waktu tertentu sudah terpenuhi cabai. Tapi itu belum cukup. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, nilai kemandirian, dan nilai inovasi. Yang ketiga adalah untuk mengatasi krisis regenerasi petani-petani. Kami ingin mencetak petani-petani modern. Pemilihan Tasikmalaya sebagai lokasi program bukan tanpa alasan, melainkan memiliki histori panjang sebagai daerah pertanian. Kesuburan tanah Tasikmalaya dinilai memiliki potensi besar untuk menekan ketergantungan impor. Melalui sinergi pembenahan ekosistem dan regenerasi sumber daya manusia, Tasikmalaya bertekad memutus rantai impor pangan, sekaligus memastikan rantang nasi bangsa tetap terisi dari kekuatan tanah sendiri. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.